warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare menyerahkan SK CPNS Formasi 2019. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, tim penegakan hukum COVID-19 Kota Parepare menggelar operasi penegakan hukum peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020 guna melakukan pengawasan protokol kesehatan di setiap rumah makan dan kafe yang beroperasi di malam hari. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare perketat pengawasan protokol kesehatan di setiap rumah makan dan kafe-kafe yang beroperasi di malam hari. Pengawasan dilakukan dengan menggelar operasi penegakan hukum peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020. Dalam operasi ini, setiap pengusaha diberikan surat edaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang merupakan surat himbauan untuk kepada setiap pengusaha atau pemilik kafe untuk terus memperhatikan protokol kesehatan, khususnya bagi pengunjung yang datang. Operasi ini tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja, namun melibatkan unsur dari Kesatuan TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan. Petugas mendatangi satu persatu setiap tempat hiburan malam yang berpotensi menimbulkan keramaian publik dan memberikan pemahaman kepada setiap pengunjung maupun pemilik kafe agar selalu menaati peraturan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi malam ini kami beserta tim Satgas yang terdiri dari Pol PP, dari Polres, Kodim, dan Brigif bersama-sama melaksanakan penegakan terkait dengan Peraturan Wali Kota nomor 31 2020 dan Surat Edaran Forkominda. Kami menyisir Kota Parepare dari Tolrangan tadi hingga ke Cempai. Jadi kami menertibkan protokol kesehatan, pelaku-pelaku usaha yang tidak tertib kami tertibkan dan juga jam operasionalnya. Itu saja yang kita lakukan. Terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah beberapa hari melakukan penyeleksian untuk mewakili Kecamatan Bacu Kiki di tingkat kota, Kelurahan Lompoe keluar menjadi juara umum pada kegiatan seleksi tilawatil Quran. Seleksi tilawatil Quran atau STQ tingkat kecamatan yang telah berlangsung selama 4 hari resmi ditutup pada Jumat kemarin oleh Camat Bacu Kiki Saharudin. Saharudin yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan dalam pelaksanaan STQ tingkat Kecamatan Bacu Kiki yang diikuti ratusan peserta dari 4 kelurahan menjadikan Kelurahan Lompoe sebagai juara umum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi setiap kelurahan, khususnya di Kecamatan Bacu Kiki, agar kedepannya lebih mengarahkan warganya memiliki potensi untuk turut berpartisipasi mengikuti perlombaan serupa. Alhamdulillah, setelah 4 hari melakukan seleksi tilawatil Quran di 4 kelurahan se-Kecamatan Bacu Kiki, betul-betul diadakan seleksi yang begitu ketat sehingga dari 100 lebih peserta yang terjaring. Alhamdulillah pada hari ini sudah kita lihat juara-juaranya semua, dan yang keluar juara umum adalah Kelurahan Lompoe dengan 20, dan dengan segalanya akan secara bergilir sebagai wujud motivasi kepada setiap kelurahan kita ke depan supaya lebih mengarahkan warganya yang punya potensi untuk ikut lomba ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya menghibur masyarakat di tengah pandemi, Kodim 1405 Malusetasi menggelar perlombaan mancing dengan diikuti ratusan peserta yang berasal dari daerah tetangga Kota Parepare seperti Sidrap, Pindrang, Baru, dan Kabupaten Nrekang. Kodim 1405 Malusetasi menggelar perlombaan mancing dalam rangka menghibur masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Perlombaan ini digelar di kolam mancing Kodim 1405 Malusetasi dengan diikuti ratusan peserta yang berasal dari daerah tetangga seperti Sidrap, Pindrang, Baru, dan Kabupaten Nrekang.
Antusias masyarakat mengikuti perlombaan mancing ini sangat tinggi dan masyarakat yang mengikuti perlombaan mancing tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Peserta perlombaan mancing ini juga terbuka untuk umum, bahkan para personil TNI dan Polri ikut dalam perlombaan mancing tersebut. Mereka berlomba untuk mendapatkan ikan lele jumbo yang beratnya bisa mencapai 9 kg lebih. Dandim 1405 Malusetasi Letnan Kolonel Korps Zeni Arianto Wibowo mengatakan, dalam lomba mancing ini sengaja dilaksanakan oleh Kodim 1405 Malusetasi. Tidak lain tidak bukan, hanya untuk menghibur para masyarakat yang hobi dalam memancing. Tidak hanya sekedar memancing, namun Kodim juga menyiapkan berbagai macam hadiah untuk para pemenang dalam lomba mancing tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah lomba mancing Galatama yang dilaksanakan di Makodim 1405 Malusetasi di Parepare. Dalam rangka menghibur masyarakat di sekitar Parepare. Jadi tidak hanya di Parepare, ada yang masyarakat dari Pinrang, Sidrap juga bergabung. Nah, ikan apa yang dipancing yang dilombakan ini? Untuk hari ini lomba mancing ikan lele. Dengan patin. Alhamdulillah tadi yang juara berhasil mengangkat 9,35. Kemudian berturut-turut yang juara 2, juara 3 seberat 7 kilo. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kegiatan ini dalam rangka menghibur masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Berarti pesertanya ini umum? Peserta umum, campuran, semua ada, kalangan masyarakat, baik dari Kodim juga ada, dari kepolisian ada, semua membaur jadi satu. Sensasi tarikan dari ikan lele di kolam pemancingan ini memiliki ciri khas sendiri. Tarikan yang kuat dari mata kail membuat sensasi mancing di kolam ikan ini tidak kalah dengan memancing di laut lepas. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, geliat perekonomian mulai membaik di Kota Parepare terlihat saat rumah makan dan warkop telah terbuka. Untuk mengantisipasi kelangkaan akibat meningkatnya permintaan gas LPG, Dinas Perdagangan siapkan 5.960 tabung untuk warga Kota Parepare. Dinas Perdagangan Kota Parepare mengakui terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg pada minggu pertama sampai pada minggu kedua Maret akibat dari geliat UMKM yang sudah berjalan di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare yang ditemui pada Jumat kemarin. Haja Siti Rahmah Amir mengungkapkan kelangkaan hanya terjadi selama 2 minggu tersebut. Namun saat ini pihaknya sudah tidak ada lagi laporan yang masuk melalui nomor layanan aduan yang telah disediakan Dinas Perdagangan. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Parepare tetap tidak berhenti melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mengalokasikan titik di mana terjadi kelangkaan di masyarakat. Ini berdasarkan agen Hana Sejati 360 tabung, agen PT Awal 2.800 tabung, dan agen Haji Salmah 2.800 tabung. Jadi total 5.960. Kami sampaikan bahwa untuk sekarang ini pelaporan yang masuk melalui Dinas Perdagangan itu sudah tidak ada lagi yang melaporkan bahwa terjadi ada kelangkaan di lapangan. Memang beberapa minggu kemarin di awal Maret dan sampai dengan pertengahan minggu pertama dan minggu kedua Maret memang sedikit ada geliat di masyarakat di lapangan terkait dengan kelangkaan LPG. Tetapi itu kami sudah sampaikan bahwa hal ini disebabkan karena geliat UMKM itu sudah berjalan di Kota Parepare dengan berubahnya pembatasan jam malam sehingga UMKM sudah mulai tumbuh lagi. Kemudian terkait dengan kelangkaan sampai hari ini kami dari Dinas Perdagangan tidak pernah lagi mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian itu kami lakukan, kami tidak hentinya berkoordinasi dengan
dan juga yang berpendapat bahwa Komisi 1 dan Komisi 3 Pertamina terus untuk Pak Agung mengalokasikan mengatakan bahwa titik-titik Bapak di Perda mana kalau saya perda berpendapat diterapkan di ya, masyarakat. karena sebagaimana yang disampaikan Sebelumnya ada penambahan, Pak? Untuk kota fakultatif itu kami memang dapat Pemda dapat mengintervensi wali kota fakultatif yang diberikan, tetapi kita ketahui bersama bulan April nanti Ramadan, bulan masuk bulan tidak usah Ramadan, dibagi dua, di dikasih situ aja antara pasti Komisi 1 tingkat dan Komisi kebutuhan 3 masyarakat atas ya, akan LPG itu supaya mereka tinggi, tidak terbagi dua, sehingga ya, kami agar tahan supaya dulu kota pembahasan nanti tidak fakultatifnya begitu apa namanya kalau masing-masing punya karena, kesibukan ya di komisinya masing-masing. suplai Jadi di kalau masyarakat saya itu apakah Komisi cukup. 1 Dari atau 3 Komisi angin 3 itu jumlah yang dikasih. jumlah Ya, suplai terserah setiap dari harinya Senin teman-teman sampai dengan yang Sabtu kesepakatan kita itu pada 5.960. siang hari ini. Terima Jadi kasih. kami Assalamualaikum rasa warahmatullahi wabarakatuh. kebutuhan di masyarakat Jadi ada 3 ada lagi yang lain? 5.960 yang disebarkan jadi itu masih cukup. Nanti Jadi, setelah saya Ramadan rada setuju jika dengan Pak terjadi Sudirman tadi. kelangkaan misalnya Kalau Bapak kami Perda kan memang mohonkan tugas pokoknya untuk Bapak Perda itu dipersiapkan mengelola pada kota yang masuk, tapi fakultatif bukan berarti karena dia mengelola. dalam Jadi rangka ini hak penuh menghadapi itu. hari raya Ya, keagamaan. setelah penyerangan ini selesai. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Berbeda di tahun sebelumnya, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-61 kali ini digelar secara sederhana di gedung DPRD Kota Parepare, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Parepare memperingati puncak Hari Ulang Tahun Kota Parepare yang ke-61. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kota yang dijuluki sebagai kota cinta ini diperingati secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di gedung DPRD Kota Parepare dalam suatu rapat paripurna pada Sabtu 13 Maret 2021. HUT Kota Parepare yang juga digelar secara virtual serta disiarkan secara langsung melalui TV Peduli dan Radio Peduli dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari, serta sejumlah pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kota Parepare. Memilih orang terbaik, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran pimpinan SKPD dan DPRD-nya. Karena telah membuktikan bersama kepada kita semuanya, Parepare salah satu kota yang disegani di Sulawesi Selatan. Dan kita berharap ke depan, karena banyak kota, kita miliki Makassar, miliki Parepare dan Palopo. Dari 3 kota ini yang sentral adalah Parepare. Parepare juga memiliki kota, tokoh, Bapak Habibie. Ini suatu branding yang sangat bagus. Ketika kita memanfaatkan saja namanya, seperti ini tadi disebutkan Institut Teknologi Habibie. Ini satu kali saja beroperasi, maka ini sudah terkenal di dunia. Dari mana? Dari perguruan tinggi Habibie, Institut Teknologi Habibie. Orang sudah kenal. Pasarnya, marketnya sudah bagus sekali. Jerman, sudah terkenal. Seluruh dunia menggunakan teknologi Mr. Brick, Bapak Habibie. Semua memanfaatkan teknologi, semua memanfaatkan daripada penemuan dari Bapak Habibie yang asalnya lahirnya di Parepare ini. Ini harus dimanfaatkan besar. Bahkan saya pernah mendorong bagaimana UNAS ketika membentuk tekniknya adalah membentuk teknik Institut Teknologi Habibie. Saya mendorong supaya biasa mandiri. Kenapa? Institut itu agak berbeda dengan universitas ketika adalah engineering. Kemudian menggandeng di Parepare. Ini tinggal persoalan bagaimana kita melaksanakan sebenarnya. Infrastruktur sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota. Ketika itu harus berdiri sendiri dan kemudian kita dorong. Mungkin ke depan kita akan butuh membentuk satgas dari Kota Parepare untuk terus memaksa ke depan, ke atas, untuk bagaimana ini jalan ke depan. Karena kadang-kadang kita ketika menginginkan sesuatu hal, ketika kita menyebutkan sesuatu hal, saya sering menyebutkan di suatu pidato, tapi kemudian bagaimana action, bagaimana menjemput bolanya dan sebagainya, itu kadang-kadang menjadi suatu persoalan juga. Saya ketemu kemarin 3 investor sekaligus. Investor ini tidak lain adalah beberapa yang sudah memang diinisiasi oleh Bapak Gubernur, beberapa yang baru masuk kepada kita. Saya melihat idenya sudah matang sekali. Mereka sudah siapkan punya anggaran yang besar. Tapi setelah melihat ke dalam memang banyak persoalan ketika adalah persoalan perizinan. Bayangkan kami ingin melaksanakan satu saja program di dalam strategis dan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Itu membutuhkan 11 perizinan. Kemudian dalam perizinan itu ketika kita bypass, wewenang bisa berubah menjadi suatu tindakan yang kemudian perlawanan hukum dan bisa berakibat pada pidana. Tidak terlepas daripada niat baik atau buruk.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya menyampaikan sejumlah capaian yang saat ini memasuki periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi, pemerintah akan bekerja secara optimal dalam pemulihan ekonomi. Namun demikian, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Pemerintah Kota Parepare juga telah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki program pendidikan gratis sehingga tidak ada alasan lagi setiap usia wajib sekolah tidak menikmati pendidikan hanya karena persoalan biaya. Program pendidikan gratis yang menjadi komitmen pemerintah Kota Parepare telah berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sehingga akan mengurangi beban para orang tua dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Dengan adanya berbagai program di bidang pendidikan ini berdampak pada angka harapan lama sekolah HLS penduduk Kota Parepare usia 7 tahun ke atas. HLS ini, harapan lama sekolah ini tahun 2018 yaitu 14,47 tahun. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,49 tahun dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 14,5 tahun. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah juga terus meningkat di mana pada tahun 2018 rata lama sekolah anak-anak di Kota Parepare adalah 10,29 tahun. Pada 2019 naik menjadi 10,3 tahun dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 10,45 tahun. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pada perayaan Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-61 beberapa waktu yang lalu, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga melakukan peresmian kantor pelayanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST meresmikan kantor layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia atau LTSA PMI yang terletak di Jalan Karang Burane pada Sabtu 13 Maret 2021. Ini sebagai gambaran bahwa 7 itu mencerminkan rumitnya proses yang kita akan persimpel dengan layanan satu atap ini. Termasuk dari imigrasi, sudah ada di tempat ini, ada capil, sudah di tempat ini terintegrasi, tenaga kerjaan, ke sini juga terintegrasi, kemudian asosiasi untuk pengusaha pencari pembuka lowongan kerja juga terintegrasi, kemudian kementerian yang menjadi gong daripada pelaksanaan ini, terima kasih banyak. Salam hormat kepada seluruh Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang telah mempercayakan kepada kita, terkhusus di Parepare. Ini kita tempatkan di sini. Sebenarnya banyak daerah lain, tetapi pintu keluarnya adalah di Parepare. Keluar masuknya tenaga kerja kita adalah banyak di Parepare. Ketika dia tidak di Parepare, ada 2 pertanyaan biasanya. Entah dia melewati jalan-jalan lain, atau mereka jalan-jalan yang tidak kemudian bisa terdata secara dokumentasi di pemerintahan. Keberadaan LTSA PMI ini berfungsi memberikan layanan kepada pekerja migran yang diproses dalam satu atap. Kantor Eks Kawasan Ekonomi Terpadu atau KAPET ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerja migran Indonesia dalam pengurusan hingga pemberangkatan, mulai dari pelayanan kartu kuning, penerbitan kartu kerja luar negeri, hingga verifikasi kartu ID calon PMI yang keluar negeri. Begitupun layanan BPJS Ketenagakerjaan, imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, hingga dukungan perbankan menyatu dalam kantor ini. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang didaulat menggunting pita tandai dimulainya penggunaan kantor ini mengaku senang atas kehadiran kantor layanan terpadu satu pintu pekerja migran Indonesia di Kota Parepare. Saya senang sekali tadi dengan sambutan Pak Kadis Tenaga Kerja. Maka saya menerjemahkannya bahwa harus kerja-kerja terintegrasi, bukan hanya koordinasi, terintegrasi. Ya Dukcapil lah, ya tenaga kerja lah, ya rumah sakit lah. Saya tadi laporkan di depan Bapak Pelaksana Tugas Gubernur bahwa rumah sakit kami itu tidak kalah dengan fasilitas rumah sakit yang ada di Makassar sana. Kami lengkap Pak, 33 dokter spesialis.
Kalau Pak Kadis tadi mengatakan butuh ruang, oh saya siapkan ruang Pak. Hadir pada peresmian kantor LTSA PMI, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Suhartono, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pada peringatan Hari Jadi Kota Parepare ke-61, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu SKPD terbaik yang berhasil menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare dan disaksikan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare meraih trofi dan penghargaan SKPD Award yang diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan disaksikan langsung pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST pada puncak peringatan Hari Jadi Kota Parepare yang ke-61 di Gedung DPRD Kota Parepare dalam suatu rapat paripurna pada Sabtu 13 Maret 2021. Penghargaan yang diraih Dinas Kominfo Kota Parepare bersama 5 SKPD lainnya, yakni Dinas PKP Kota Parepare, RSUD Andi Makassau Parepare, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemerintah Kecamatan Baju Kiki. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, penghargaan SKPD Award ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi kinerja SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare, sekaligus sebagai ajang evaluasi kinerja SKPD meliputi penilaian pada aspek capaian laporan kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan inovasi, tingkat penyerapan anggaran termasuk capaian pendapatan asli daerah, serta indeks kepuasan masyarakat. Sekaligus sebagai ajang evaluasi kinerja, maka dilaksanakan SKPD Award dan ditetapkan 6 SKPD yang dinilai berprestasi pada tahun 2020. Penilaian ini didasarkan pada aspek capaian laporan kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan inovasi, tingkat penyerapan anggaran termasuk capaian pendapatan asli daerah, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan. Dan adapun SKPD dimaksud sebagai berikut. 1. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, Dinas Komunikasi dan Kominfo. Yang ketiga, Dinas Kesehatan. Dan yang keempat, Kecamatan Baju Kiki. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Dan yang keenam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebanyak 20 orang perwakilan dari 159 CPNS tahun 2019 menerima SK secara simbolis dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang dilakukan di Rumah Jabatan Jalan Lasiming beberapa waktu yang lalu. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Parepare formasi tahun 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Auditorium B.J. Habibie, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Senin 15 Maret 2021. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Parepare formasi tahun 2019 berjumlah 159 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 57 orang, tenaga guru 54 orang, dan tenaga teknis 48 orang. Wali Kota Parepare dalam arahannya menekankan kepada para CPNS semangat 4 pilar sebagai salah satu pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil. 4 pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wali Kota 2 periode ini juga mengharapkan untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional dengan cara berintegritas. Peran CPNS pada akhirnya menjadi aparatur sipil negara nantinya, pegawai negeri sipil nantinya. Ingat, jangan pernah tidak memahami 4 pilar kebangsaan kita. Saya takut, saya tak khawatir masih ada ASN tidak memahami. Saya bukan ASN, saya pejabat politis, tapi memahami sekali 4 pilar kebangsaan ini. Ini yang saya ingatkan. Kalau ada
ASN, pegawai negeri sipil, apapun posisinya memahami 4 pilar kebangsaan ini, maka percayalah negara kita akan aman-aman saja. 4 pilar kebangsaan itu, yang pertama, Pancasila. Ingat, Pancasila, ideologi negara kita. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saudara-saudara sekalian harus memahami. Yang ketiga, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare melantik pejabat tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Pelantikan ini dilaksanakan di Auditorium B.J. Habibie. Berikut liputan selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH kembali melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Parepare. Pelantikan ini berlangsung di Auditorium B.J. Habibie pada Senin 15 Maret 2021. Adapun pejabat tinggi Pratama yang diambil sumpahnya adalah Adi Hidayah Saputra SSTP yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disduk Capil Kota Parepare dipromosi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Dr. Andes Arifuddin Idris sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. HM Iskandar Nusu SSTP MSI dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare. Jabatan Kepala Dinas Kominfo yang ditinggal oleh HM Iskandar Nusu SSTP MSI saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas Amarun Agung Hamka SSTP MSI yang juga Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Selain melantik, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH juga mengukuhkan Direktur RSUD Andi Makassau Kota Parepare, Dr. Reni Angrenisari, atas perubahan struktur RSUD Andi Makassau Kota Parepare menjadi unit pelaksana teknis RSUD Andi Makassau Kota Parepare. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemampuan saling meneropong. Anda wajib meneropong kebijakan-kebijakan dari pimpinan, apakah pimpinan atasan langsung Anda atau ke wali kota, untuk diterjemahkan dengan baik. Kalau itu terjadi Pak Sekda, maka sosok pemangku jabatan itu pasti punya kemampuan inovasi yang kuat. Kalau Anda tidak bisa membaca arah kebijakan pimpinan, baik atasan langsung Anda maupun wali kota, pimpinan kepegawaian, percaya Anda tidak bisa tampil sebagai pribadi-pribadi yang inovatif. Apalagi kalau pribadi-pribadi Anda membohongi pimpinan, berakrobat, beralibi dengan pimpinan. Oh maaf, tinggal masalah waktu kita turunkan orang yang seperti itu. Karena kasihan, tidak sedikit di antara kalian ini kinerjanya adalah kinerja yang profesional. Nah, saya selaku pembina kepegawaian, maaf, kerja saya meneropong. Bukan hanya melihat Sherlock, bukan hanya melihat dialog WA, bukan. Mata telinga saya terpasang di mana-mana, dan saya rasakan seperti apa kinerja saudara. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan rajin memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.